bersaing. Nah, tunggu ya. Lu akan semakin puyeng. Tunggu dulu. Kan kemarin Belum itu selesai kepuyengan ini. belum selesai. Nih ya, ini lebih gila lagi nih, Wet. Ini lebih Oke. gila. Lebih gila lagi. I'm listening. Kemarin itu kan yang jadi model atau disebut muse Iya. itu bukan orang sembarangan ya. Maksudnya Iya. adalah Melanie Kartadinata, Iya. Vivi Batuta, Ana Siantar, Iya. terus ada influencer yang punya Hollywing itu siapa sih, Jackson. Terus ada Jackson tuh yang followersnya banyak itu. Eber. Yang koko-koko itu. Koko itu lo kenal? Enggak, gue tahu aja suka ada di explore gue. Nah, ya. Dia kan baru bikin Holy Wings yang di Canggu apa yang gede banget kan? Nah, gue nggak ngerti deh. Jackson, terus ada. Ada loh nomor telepon si Jackson itu. Mau ngapain lagi? Ya lu tuh keren nomor kalau kayak. Ih. Aduh, udah, gue cerita dulu. Terus Mary yang punya anak, pokoknya influencer, keluarga influencer, April Lamokalu. Semua orang yang datang jadi muse itu udah dandan, udah menyiapkan waktu, dan semua nggak ada yang tahu kalau itu acara apa. Hah? Orang gila kan? Jadi Bentar. udah dandan. Dandan atas biaya diri sendiri juga? Nggak dong, disiapin. Oh iya, oke. Dandan, udah pakai baju, terus semua tuh duduk nanya sama Karen, Karen, ini acara apa sih? Orang gila nggak? Menurut gue yang gila adalah orang-orang yang datang dong. Lu juga nggak tahu itu acara apa pas datang? Gue mah udah tahu. Gue gini, nggak ada yang lebih gila daripada kita. Kita mau menyiapkan waktu hari Sabtu ke Alam Sutra yang jauhnya ngalang-ngalahin ujung Berung, didandanin JR dari jam 1, tapi lu nggak tahu ini acara apa. Yang gila siapa? Bukan yang ngundang, tapi lu yang mau. Nggak, bertanya, sorry, dapat apa lo semua? Ucapan terima kasih sama goodie bag. Goodie bag-nya Corsicle ini? Corsicle, sama ada tempat minum anjing, makanan anjing, minyak wangi anjing. Kenapa lo mau? Karena kan kalau gue Yosi teman gue sama Karen teman gue. Nah, bagus ya. Nah, intinya adalah the moral of the story, Wet. The moral of the story adalah Iwet, tunggu. Iya, gue dengerin monyet. Ini lu mah kasar deh sama gue. Oh. Lanjut. Gue masih, Sabtu pagi? Gini. Sabtu siang malah. Sabtu siang. Bo, Alam Sutra tuh Sabtu macet banget loh. Jack, gue tuh di jalan 3 jam loh. Iya, gue tahu. Gini. Lu bareng sama Transformer kan? Bukan lagi, Wet. Gini, my point of this, teman-teman sabar ya, teman-teman sabar. Gini, kenapa kita semua melakukan apa yang kita lakukan tanpa tahu acara ini apa? Karena diminta temen, diminta orang yang kita kenal, ya kan? Jadi, gue tuh gini, oh betapa gampangnya ya ternyata kita itu melakukan sesuatu hanya karena permintaan orang yang kita kenal. Ya apa enggak? Betul. Sekarang gue tahu kenapa banyak di sosial media yang marah-marah sama buzzer politik. Ayam. Wow, I didn't see it coming. Oh my God. From Lady Botero, ternak bison ke buzzer politik. Waduh, sebentar ya. Gue panggil dulu Abang Bajainya. Bang, sini bang. Abang Bajai bawa buzzer. Berisik banget. Ayam. Gawat, karena gini, sabar ya teman-teman ya. Bentar. Ini semua pemirsa keder. Abang Somai, Abang Baso, tahan dulu. Sabar dulu. Tenang, semua tenang. Ini Abang Baso sama Abang Somai semua juga keder. Kagak ada perintah tiba-tiba suruh belok. Iya, sabar, tenang. Tahan dulu, tahan ya abang-abang ya. Tahan. Oke, lepas kacamata. Oke, siap mendengarkan. Gini Iwet, kan otak gue itu kan gak terlalu gede ya. Ya. Gue itu dari, kan yang kemarin demo peringatan darurat itu hari apa? Dari hari Kamis ya. Hari Kamis. Iya. Kan hari Jumat, isi sosial media itu, at least orang yang gue follow. Iya. Itu semua tuh pada marah-marah dan pinpointing
buzzer-buzzer politik dan KOL-KOL yang tidak nge-post keadaan darurat negara kita itu logo Iya. biru itu. Peringatan darurat. Iya, gue tuh bertanya-tanya Web gini, emangnya kenapa sih kalau mereka nggak ikut menyuarakan suara pedulinya? Ya. Emangnya seberapa besar sih pengaruh buzzer-buzzer politik itu? Terus gue lihat konten-konten di TikTok itu ya, ada yang katanya dapat tawaran memecah belah untuk bikin konten memecah belah pada saat hari Kamis. Bukan memecah belah, membentuk narasi baru. Iya, iya. Tapi soalnya yang dipakai sama si orang yang gue tonton bahasanya memecah belah. Ya. Katanya honornya gede banget, dengan 3 kali tweet dia bisa pensiun jadi orang di Indonesia. Tapi dia menolak. Lebay, nggak sampai segede itu tapi gede. Iya, Terus gue gini, what? Terus gue kemarin syuting ketemu beberapa selebriti gitu, ada yang di DM disuruh take down postingan darurat gawat itu, ditawarin puluhan juta. Gue gini, what? Sebegitunya apa ya gitu. Terus orang banyak marah-marah tuh. Ini gila ya, orang yang lu follow, orang yang lu dewa-dewakan ternyata adalah buzzer yang tidak punya hati nurani gitu. Gue tuh bertanya-tanya, emang kenapa sih biarin aja sih kalau mereka nggak mau posting? Gue tuh awalnya gitu, Web. Ya. Kenapa sih orang sebegitu marahnya ketika selebriti atau influencer yang mereka kenal tidak ikutan posting gawat darurat? Ya. Gue tuh hati kecil gue bertanya, otak gue nggak bisa mencerna. Ketika terjadi event Lady Botero kemarin, di mana kita semua kumpul, ngariung di satu ruangan, meluangkan waktu, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu sebabnya apa. Kenapa kita ngumpul di situ hanya karena dicolek sama teman kita ngedengerin kayak kerbau dicocok hidungnya, datang gitu hari Sabtu siang, karena teman kita nyuruh. Sekarang gue tahu, oh itu, ya buzzer sama influencer tuh itu ya. Kenapa orang-orang yang kesel sama mereka tuh karena kok bisa sih lu menyuarakan sesuatu yang menggerakkan massa tapi nggak bener gitu. Iya. Udah itu aja, Web. Gue sekarang ngerti kenapa orang tuh geram terhadap mereka. Udah itu. Bentar, hubungannya Lady Botero sama buzzer politik gimana? Ya Lady Botero kan ceritanya sama seperti buzzer gitu, yang dia menggerakkan orang-orang menyuarakan kumpul yuk. Nah orang-orang ini nggak tahu kenapa gue mesti kumpul, ngapain gue kumpul di sini, kenapa gue mesti dandan. Iya, dia ikut aja. Ikut aja. Jadi sebenarnya betul, it's all about trust. Yang kita tuh marah sama jengkel sama buzzer politik, sama influencer yang menurut kita tidak menyuarakan hati nurani kita tuh karena kok lu violate our trust ya gitu. Itu kan. Lady Botero bukan influencernya, Lady Botero adalah yang menggerakkannya. Tapi yang lebih gila lagi nih, Lady Botero menggunakan orang lain untuk menggerakkan orang-orang ini. Bukan Lady Boteronya kan? Kalian kan diundangnya sama Yosi sama Karen. Iya. Ya, mirip kok analoginya. Ya. Ada seseorang di atas sini menggunakan pihak lain untuk menggerakkan orang lain gitu. Iya kan? Iya. Cuma kalau Lady Botero cuma dapat korsikel sama parfum anjing, kalau yang di sini dapat duit gitu ya. Iya. Tapi lu udah paham kan kenapa rakyat begitu sebel ketika public figure, influencer, KOL, idola mereka tidak bersuara. Tunggu, ntar lu jawabin itu. Cuman yang gue mau bilang sama lu, ternyata gitu ya Wet ya. Kita tuh sebegitu mudahnya ikut sama orang yang kita rasa kenal. Betul. Sementara belum tahu loh orang itu sebenarnya baik apa enggak. Iya. Dan apa yang dia suruh kita kerjain itu ada manfaatnya buat diri kita belum tentu loh. Tapi belum kita tentu. Percaya aja gitu. Betul. Berasa bego nggak loh? Berasa bego. Iya. Good. Berasa bego gue. Bagus banget. Di situ gue tahu gini, oh emang gue tuh rakyat ya. Iya. Gue di perwakilan rakyat Indonesia yang belanja di Superindo, yang disuruh datang nggak tahu ngapain, gue datang. Iya.
Iya. Capek nggak lo kayak gitu? Tapi gue, Capek. uh-uh. Lain kali akan lebih berpikir nggak lo? Lain kali iya. Lain kali akan lebih kayak menganalisa segala sesuatu dulu nggak untuk kayak sebelum lo mengatakan, iya gue mau datang. Iya. Gue akan pertanyakan dari ujung. Bagus. A to Z gue akan tanyain. Ngapain lu nyuruh gue datang? Acara apa ini? Gue dapat apa dari lo? Iya. Iya. Apa Apa benefitnya enggak? kira-kira? Apa Hah? impactnya kalau gue sampai datang? Iya. Betul. Iya. Aja lo. Iya. Good point. Very good point. Apa tadi lu bilang? Kan lu nanya sama gue, lu tau gak kenapa rakyat marah? Oke. Jawabannya gini. Ini kan semua lagi berjuang supaya si undang-undang tersebut, keputusan MK tersebut tidak diubah. Betul kan? Iya. Nah, supaya ini kemudian jadi terpecah konsentrasinya, hadirlah nih seseorang yang membuat narasi baru. Ya nggak? Narasi barunya supaya orang melupakan si masalah perubahan undang-undang tadi. Dibikinlah narasi-narasi baru, tapi kan dia nggak mungkin bersuara sendirian ya. Digerakkan sama dia. Dia bayar influencer, dia bayar media, supaya apa? Supaya tiba-tiba banyak orang menyuarakan sesuatu yang berbeda lagi. Ya nggak? Dan ceritanya macam-macam tuh. Ada yang tiba-tiba cerita narasinya adalah, aduh takut banget ya kalau ini sampai jadi kayak tahun 98. Oh, oke. You know? Jadi orang dibikin pecah. Oh iya ya, kalau misalnya jadi kayak tahun 98, waduh kacau dong nih. Ada lagi yang bilang nanti Indonesia tuh baik-baik saja kok. Pembangunan terjadi di mana-mana, infrastruktur terjadi ini itu segala macam. Tujuannya apa? Supaya orang lupa, supaya orang belok. Kayak tadi lo lagi mau cerita soal Ion, tiba-tiba gue ngomong dengan Corsicle jar. Terus kita sempat belok kan? Nah, cuma lo jago, lo balikin lagi gitu. Itu sebabnya orang marah. Ketika public figure, tokoh idola mereka tidak bersuara, lo harus bersuara. Karena kalau enggak, ini dipecah lagi nanti. Gitu. Iya, betul. Itunya gue setuju. Gue mau meluruskan, ada komentar tadi Om Raden bilang gini, contohnya nggak tepat. Kalau Dave kan datang ke eventnya Lady Botero nggak tahu apa-apa. Orang yang datang demo itu tahu. Iya, gue tidak mengequalkan datangnya gue ke Lady Botero, tapi ke gini loh. Justru sebelum Gue luruskan. Gue luruskan. yang banyak di roasting itu adalah selebriti yang pergi ke IKN itu loh. Bukan, gini. Sorry. Gue lurusin ya. Guys, kita nggak ngomongin menyamakan orang yang datang ke Lady Botero sama yang datang ke demo. Enggak. Bukan itu. Yang kita omongin adalah orang-orang yang datang ke Lady Botero ini sama dan mirip dengan orang-orang yang disuruh menyuarakan sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Beda. Iya, sama poinnya gue adalah ternyata memang begitu ya Iwet ya. Emang nature-nya kita tuh percaya sama orang yang kita kenal. Kita anggap kenal. Gitu. Nah, yang dimarahin itu adalah tadi balik lagi gitu ya. Ini kan kemarin tuh ada aksi gerakan unfollow. Oh gitu. Block, cancel, segala macam. Karena itu tadi ada segelintir orang yang menerima uang banyak sekali ternyata. Ya, intinya tuh gini ya kan banyak yang bilang gini, aduh kakak sensitif hati nanti di ban. Oke, we get the warning. Intinya tuh gini, kalau gue tuh gini ya Wet ya, lah ya lu aja pilih dengan bijaksana dan seksama siapa orang yang lu akan berikan rasa percaya lo. Ya, gue kalau sampai kita di ban, gue akan bersuara. Kalau sampai kita di ban, gue akan ngomong bahwa keji sekali. Kita nggak bisa menggunakan platform untuk bersuara, untuk berbicara. Tapi kalau band itu pasti bersuara dong. Karena kalau band nggak ada suaranya, benar. Jualannya apa? Iya, kalau Cong itu beda lagi ya. Ya karena menurut gue,
Harus ada yang menyuarakan ini, Bo. Iya. Dan jangan, teman-teman tuh jangan kayak, next topic please. No. Tapi Lu satu ya. jangan apatis, nggak boleh. Lu harus belajar, lu terima obrolan kayak begini. Gini, ada satu content creator di TikTok yang aku suka gitu ya, cara dia berpendapat. Dia bilang gini, perempuan, dia itu KOL strategis sebenarnya konten-kontennya dia. Dia bilang ini tuh apa yang kita lihat terjadi sekarang itu adalah kebangkitan kaum menengah. Iya, Kaum menengah. iya. Kaum menengah gitu. Jadi Ya. people power itu ya memang kaum menengah gitu. Ya kita ini. Lo harus tahu, Bo, kaum menengah seperti kita ini tuh adalah buah si malakama, tau nggak lo? Gue kali, lu mah bukannya kaum atas. Nggak, denger dulu. Please dengerin ini baik-baik. Kaum menengah itu adalah orang-orang yang di-push terus untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk ditarik pajaknya, untuk berkarya, untuk berusaha dan sebagainya, tapi paling nggak diperhatiin. Iya. Gini logikanya. Kaum bawah itu pasti dapat bantuan. Segala bansos lah, segala inilah, segala itulah, segala macam. Bener nggak? Bener nggak? Sampai sini bener? Bener Pak. Kaum atas nih, yang atas banget, itu pasti mendapatkan apapun yang mereka mau. Mau berbisnis, mau membuka usaha, mau ngapain. Mereka deket nih elitis. Sama pemegang kekuasaan. Karena pemegang kekuasaan juga membutuhkan mereka. Win-win dong. Yang di tengah dapat apa? Dapat apa gue tanya? BPJS susah. Iya. Bener nggak? Iya. Nah kalau lu nggak bersuara, mau sampai kapan lu diperes terus, bro? Iya. Iya, Nggak bro. capek lo? Capek, bro. Udah yoga, udah savasana juga hidup nggak baik-baik aja, bro. Kan? Gitu. Makanya Iya. jadi maksud gue kayak ya nggak heran akhirnya kesel gitu loh, akhirnya marah. Yang dibela tuh selalu gitu, rakyat kecil. Yang atas mungkin kelihatannya nggak dibela, tapi aduh Tuhan. Yang di tengah gimana? Yang di tengah gimana? Sebenarnya kita tuh kayak nanggung semuanya gitu. Lu tuh tapi KTP lu mana sih? Orang terdaftar di mana sih? DKI Jakarta, Oh berarti lu boleh kerja di Jakarta ya? monyet. Masuk lagi lo, pinter gue siram kopi lo. Enggak, kalau peraturan itu nanti berlaku, gue nggak boleh lo kerja di Jakarta. Gue tuh Tangerang, Nek. Gue kayaknya udah mau siap-siap, gue mau jualan sayur di pasar di BSD. Apa lo, kalau lo lihat nanti gue live isi gue itu jualan sayur, karena gue udah siaran, gue udah gak bisa nge-MC di Jakarta. Gue tuh ya, mengenai itu gue tuh cuman mau ngomong gini ya. Aduh, capek ya, Bo. Capek, udah, gue udah gak mau. Enggak, gue gak mau. Gue mau ngomong. Bentar, biarin gue tuntasin ini. Oke. Siapapun kita yang naik menjadi orang-orang yang ada di posisi itu, kita belajar yuk untuk bicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kalimat, itu dipikir dulu dan dipertanggungjawabkan. Iya. Bener gak sih? Yalah. Ingat gak sih bahasan kita awal-awal dulu, Bo? Bikin gaduh. Iya. Atau jangan-jangan emang sengaja. Iya. Biar ke distract obrolannya. Iya. Gini, kalau gue pensiun jadi MC, gue tahu sekarang gue mau ngapain. Gue mau jualan makanan di fresh market. Iya. Lu udah Kayaknya pernah lebih enak deh. Makanya gue katakan gue pingin pindah ke kaki gunung. Udah deh. Aduh udah gak usah kaki gunung lu terlalu idealistik. Lu tuh hidup di dalam dunia apa tuh dunia rekaan tuh apa ya Wet? Dunia fantasi, fairy tale. Oh fairy tale. Oh, Ya, gue dunia fantasi bareng sama monyet bekantan. Bisa di Tangerang aja, Tangerang udah cukup kaki gunung, BSD Alam Sutra, Bintaro gitu udah cukup kaki gunung. Lu kapan terakhir, lu pernah gak sih Utopia namanya Utopia, distopia gitu, aduh puyeng. Lu main ke fresh market Bintaro, lu udah pernah belum? Belum. Ya kan?
Sekarang makin rame, tahu nggak lu, Bo, Fresh Market Bintaro itu anak-anak puyeng Jakarta pada jualan bikin ini, bikin misua, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Lokin aja Loka Indah sekarang buka di Fresh Market Bintaro, baby. Gue tahu. Gue nggak mau jualan sayur. Apa? Gue mau jualan somai. Iya. Ya balik lagi jadi abang-abang somai. Oh, nah, nih. Sekarang Iwet, bahkan pasar itu kayaknya sekarang udah nggak ada yang jualan barang makan, barang masak. Jadi kayak sayur, daging gitu udah tergusur. Sekarang makanan produk jadi semua, Nek. Kayaknya orang rumah tangga di Bintaro udah nggak ada yang masak deh, yang kayaknya sekarang nyarinya yang udah jadi gitu, yang Iya. Padahal gue seneng lo masak. kenapa? Padahal gue seneng lo masak. Ah, lu mah KTP Jakarta kelakuan lu masih kayak di Madiun. Orang Jakarta udah nggak ada yang masak, bro. Ih, lu menghina orang Madiun. Ih, parah banget. Ih, Bukan, orang Madiun masih lu mau digeruduk sama orang-orang Lu Madiun. mah menggiring opini publik untuk membenci gue. Maksudnya orang Jakarta udah gak ada yang masak, pada beli jadi, pada nge-grab. Tuh, bener gak? Tuh. Si Iwat, stop it! Ntar gue Iwat, lu menggiring opini publik, Iwat! saya Madiun. Madiun tersinggung. Iwat gila ya? GoFood, ya kan? You know what I mean lah. Tek-otek dia alias takut, guys. Iya. Lucu juga ya. Udah tahu orang-orang tuh lagi sensitif sekarang, gampang banget digerakkan. Ingat, Ya, itulah. Gue kan meniru politisi-politisi aja. Gue lihat itu, wah anginnya ke sini. Oke, kita hajar gitu. APPM, apa tuh APPM? Asosiasi Penjual Pecel Madiun. Ya, tapi gini. Ini Aduh, kok panas ya tiba-tiba? Kenapa ya? Kayak disabotase deh AC gue. enggak, ini Panas banget, Bo. Ngapa ya? buka deh. Mungkin lu baru kebakar. Tapi gue pakai lekbong. Tuh. Pakai lekbong. My eyes. Tuh. Aduh, ibu saya pembuat sambal pecel. Pecel Madiun enak. Gue tuh nggak bilang kalau pecel Madiun nggak enak loh. Kenapa jadi bergulirnya ke arah situ? Gila ya. Madiun bersatu, anjir. Tenang, chill. Ini yang gue bilang kan, makanya hati-hati bersuara, hati-hati. Kayak kemarin gini. Kemarin gini. Ada satu orang gitu ya, gue nggak akan sebut namanya siapa. Dia profesinya tuh bukan MC, bukan moderator. Terus tiba-tiba, gue nggak akan bilang ya profesinya apa karena terketahuan. Terus dia bilang, apa gue jadi moderator aja ya? Bisa kayak gue jadi moderator? Terus gue bilang gini, jangan deh, Bo. Gue bilang gitu. Kenapa? Gue bisa kok nanya-nanya gitu. Kayaknya gampang. Mungkin kalau cuman baca aja bisa. Moderator tuh pekerjaan sulit sekali loh. Nomor satu, lo harus punya knowledge-nya. Dua, lo harus bisa menguasai pembicaraan. Menguasai itu bukan maksudnya lo kemudian jadi fokus utamanya, enggak. Tapi lo harus bisa kelihatan di belakang, tapi lo yang mengendalikan semua. Itu moderator, bukan? Setuju ya? Yang ketiga, ini yang paling sulit menurut gue. Moderator itu harus believable. Dia harus bisa memilih kata yang tepat, menggunakannya dalam kalimat, menyetir pembicaraan tanpa terasa dia menyetir. Bener nggak? Jangan deh, nggak bisa kayak gitu. Lu belum bisa, gue bilang gitu. Terus dia gini, oh gitu ya? Iya. Sulit loh, Bo. Karena gini, kayak kita ngobrol kayak gini aja ya.
itu kadang-kadang kan suka kelepasan kata-kata yang seharusnya tidak kita gunakan. Gue sih nggak pernah kelepasan, lu aja tuh yang menjebloskan gue. Nggak, tapi lu setuju nggak sama poin gue? Gue tuh moderator, lu provokator. Ini gue moderator, memancing emosi lu tanpa terasa. Elunya kepancing. Tapi lu setuju nggak sama gue, Bo? Nggak mudah, Bo, jadi moderator, jadi MC. Live gini tuh nggak gampang loh. Kelihatan aja kayak kita ketawa-tawa gini menurut lo. Kalau misalnya tadi Dave itu belok ya dari Lady Botero, tiba-tiba ngomongin buzzer politik. Kalau kagak jago, you die. Bener nggak? Iya, nggak karena, tapi sebetulnya gue tuh Dia masih Madiun, panik. Bukan. Bukan. Oke. Aduh. Enggak. Gue speaking of tadi kebiasaan masak. Moderator Madiun anjir. Dan sebelum itu, gue gampar ya lo. Gue gondrongin terus lu gue jambak ya. Anjir, gue mau digondrongin sama dia. Asik guys, gue mau dibayarin tanam rambut. Ingat, tanam rambut gue ngambilnya udah gak bisa dari rambut gue sendiri. Dari betis. Bukan. Iwet, gini, gue tuh mau membahas ini juga gini. Kayaknya memang orang Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi kayak Bintaro, BSD, Alam Sutra, dan penghuni kota Jakarta. Udah semakin sedikit ya yang rumah tangganya masih masak. Iya apa enggak? Setuju. Tahu dari mana? Satu, pasar basah tuh makin jarang loh. Sekarang lu bilang ada digantinya pasar modern. Betul, pasar modern. Nih, adik gue itu agen properti. Dari analisa adik gue sebagai agen properti, pasar modern itu yang jualan lapak bahan mentah semakin sedikit, Wet. Iya. Sekarang tenan-tenannya itu adalah barang jadi semua. Either kuliner jadi seperti di fresh market, jajanan quote unquote kekinian gitu, atau baju, sandang pangan papan, kopi-kopi, daging-daging wagyu gitu yang udah jadi tinggal dipanasin gitu, Nek. Bahan mentah tuh udah semakin sedikit lapak bahan mentah. Iya. Terus kalau lu bergeser ke pinggir dari luar Bintaro gitu ya, ada pasar modern Graha gitu. Yang ke Jumereke nawarin lapak buat bahan mentah. Sepi, Bo. Gak ada yang beli. Ya. Itu tandanya apa? Orang udah jarang yang masak kan? Tapi giliran jualan makanan siap jadi, rame dak. Rame dak, gitu nadanya. Rame dak. Nah gitu. Gitu. Nanti orang Bandung marah. Nah, rame dak. Rame dak. Gitu. Gue ngobrol sama si Eda. Eda, rame kada? Kau lihat? Rame. Aduh, capek banget ya Allah. Gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Tapi gue setuju kok sama lo. Waktu itu kan sempat terjadi perubahan budaya, orang jadi pada masak pada saat pandemi tuh. Karena semua orang kan kumpul di rumah. Sehingga banyak yang masak. Tapi ini karena udah balik lagi ke normal, orang udah mulai sibuk. Tadi ada yang bilang, kenapa kayak gitu? Karena memang suami istri bekerja. Iya. Sehingga akhirnya dipilih yang praktis tuh seperti apa? Ya udah, pesen aja makanan. Nah, sama yang pada tinggal di kompleks. Karena adik saya tinggal di kompleks di Tangerang ya. Tangerang Selatan. Kalau jam makan siang, jam 10, jam 11 gitu. Itu rame deh tuh. Motor-motor pada masuk ke dalam komplek. Motor apa? Gojek, GrabFood. GrabFood sama catering bawa-bawa rantang. Oh, catering juga? Iya, ngantar dari rumah ke rumah gitu. Gitu, Bo. Iya. Jadi yang masak itu udah, masak is a luxury. Plus, betul, suami istri dua-duanya kerja nggak ada yang masak. Yang punya asisten rumah tangga. Bo, asisten rumah tangga yang bisa masak sekarang menurut lo banyak?
Sedikit. Asisten rumah tangga sekarang jarang yang mau masak. Mereka cuma mau masak buat diri sendiri. Bener apa enggak? Betul. Hmm. Betul banget, betul banget. Makin pinter nih Mas Dave nih analisanya abis main sama Bichon. Kayaknya Bichon ini mengintrik Iya. Bener pola kan pikir ya? Mas Dave nih. Hah? Betul. Ya kan ibu-ibu ART sekarang cuma mau bebersih, nyapu, cuci setrika, dia akan nanya ada mesin kan? Iya. 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 Setuju gue, setuju banget. Suruh masak. Nggak mau pasti. Iya sih. Iya. Aduh, ya Allah. Sesek. Gitu. Gue nggak tahu deh tuh arahnya kemana tadi. Gue cuma pengen point out itu aja bahwa makin jarang orang yang masak kok. Iya bener kok, bener. Ya, jadi kalau lo mau buka usaha, ada ibu-ibu yang lagi pada buka usaha catering deh di komplek-komplek. Gue baru mau bahas itu tadi. Sebenarnya peluang bisnis catering tuh gede sekali ya. Makanya kan gue pengennya begitu, Wet, nanti ke depannya. Kan gue punya catering sehat mutual gourmet tuh. Tapi Iya. kan masih cater ke person ya. Gue tuh pengen melayani rumahan, Wet. Iya. Jadi bisa aja nanti kayak bikin pesta, makanan sehat. Iya. Atau catering gue ngincernya gitu. Catering yang melayani rumah gitu loh. Iya. Sebenarnya ya, kalau misalnya bisa dibikin di apartemen gini kan lumayan ya. Ini kan Nah. ratusan unit loh. Jangan dapurnya di apartemen dong. Maksudnya Oh, iya. melayani penghuni apartemen. Iya. Emang, gue nitip brosur ya di apartemen. Anjing. Emang monyet loh. Bantu kali usaha temen. Gue dapat apa nyet? Sorry ya. Gue bukan macam buzzer-buzzer yang bisa dicucuk hidungnya, diminta-minta, disuruh-suruh tanpa gue tahu apa benefitnya buat gue. Gue tuh tersinggung deh, Iwet. Gue kan gabung ya di lu gabung gak sih di grup WhatsApp penghuni komplek lo? Enggak. Kan gue gabung ya. Terus kan di grup WhatsApp para penghuni ini. Terus kan itu ibu-ibu itu kan pada jual, ada aja yang jualan kan. Walaupun ada pengumumannya nggak boleh jualan. Tapi ada aja keripik paru ready, keripik rendang ready, cheese stick ready, tahu yunyi siap drop gitu. Kalau cheese stick, tahu gitu ada aja gini. Bu, saya pesan ya, di drop nanti sore ya bu. Bu, saya pesan ya, saya ini. Gue pikir gue mau broadcast ke grup message, grup WhatsApp penghuni nih. Gue kirim flyer mutual gourmet gue. Nggak ada yang respon loh nih. Tersinggung loh. Gue tersinggung loh gue gini. Jangan deh ibu-ibu di sini. Grand cheese stick, keripik paru lu pada beli. Catering gue lo nggak mau beli. Najong lu semua. Mungkin jangan yang porsian gitu, Bo. Di teras gue ada burung merpati pada mampir. Biar apa nyet? Lu cerita soal burung merpati lo itu. Gue kaget kok jadi banyak burung merpati. Iya kan? Mungkin lo emang harus bikinnya yang kayak oke, ayamnya 1 ekor gitu. Ayam bakar sehat nih bu gitu. Seekor 25.000 gitu misalnya. Apa burung merpati itu Abang Siomay? Inta ya? Mungkin loh. Coba lo lihat ada mikrofonnya nggak? Sama ada kameranya. Kan di TikTok suka ada yang burung dara dipasakin kamera terus diterbangin. Jadi kayak drone gitu dia. Iya loh. Kenapa? Ya udah gitu aja sih sebenarnya cerita gue. Terus apa? Kita mau kemana nih? Gue udah mulai bingung nih mau dibawa kemana. Gue jadi kepikiran. Apa jangan-jangan ya? Lu mah setan ya? Gue kan orangnya gampang kepikiran. Tutup. Hah? Mungkin ya sih nih, tuh burung merpati ada pakai mikrofon. Terus gue lihat juga, jangan-jangan di gue juga ada. Oh nggak ada di gue.
Tapi ya, gue dibanding merpati yang ada kameranya tuh nggak, yang paling gue takut apa sebenarnya? Apa? Ada ular di dalam kloset. Lu lihat nggak sih? Kemarin tuh di Instagram ada berita, ada orang di Thailand dicokot ijibnya sama ular. Ularnya keluar dari lubang itu, dari lubang kloset, sup gitu digigit. Masa? Oh, ada gambarnya. AI kali, Nek. Ada AI bisa gigit ijib, gimana ceritanya? Ya, bukan, maksudnya ularnya dibikin AI kali itu mah. Enggak, berdarah-darah kelihatan. Itu mah cuma terjadi di Thailand. Kalau Indonesia nggak gitu yang. Kalau Indonesia itu di septic tank bukan ular tapi lele. Ya lelenya udah makan banyak banget, jadi gede banget, naik ke atas juga. gue paling takut loh sama itu loh, bener. Oh iya, coba Iya. sekarang kita ngomongin ketakutan ya. Ya, gue gue kalau ditanya gue paling takut apa itu? Gue takut ular sama ular di dalam kloset. Ih, gue takut banget. Gue kalau bicara ketakutan ya, gue tuh ketakutan apa ya? Gue tuh takut tenggelam, Wet. Dalam kisah cinta, Najis. dalam masa lalu. Lo pernah punya trauma? Takut tenggelam dalam kenangan. Eis. Enggak, gue tuh takut tenggelam di laut. Nggak, tapi lo pernah tenggelam di laut nggak? Nggak mau dan nggak mau. Iya, maksud gue tapi pernah nggak sampai lo takut? Enggak, cuman gue kan kita lagi ngomongin ketakutan. Gue tanya sama lo. Emang lo pernah digigit ular biji lo sampai lo takut? Gue balikin ke lo, pernah emang lo? Enggak kan? Ya, amit gue sampai angkat kaki lo, takut gue. Ya enggak kan? Enggak selalu yang ketakutan itu ada latar belakang traumatiknya. Gila ya? Tapi menurut gue tau nggak lo ketakutannya sebenarnya apa? Apa? Lo nggak bisa mengontrol si lubang kloset itu, lo nggak tahu di balik lubang kloset itu ada apa. Sama kayak lo ketakutan lo dengan tenggelam di laut itu karena lo nggak bisa mengontrol dan lo nggak tahu apa laut itu isinya. Buat lu boleh nggak sih agak bermanfaat sedikit nih siaran kita daripada lu ngomongin ketakutan sama lubang kloset? Nggak, tapi bener nggak? Lubang klosetnya terhubungnya sama septic tank, Nek. Ya tapi kan kalau di apartemen gini septic tanknya jauh di bawah. Ya ularnya juga capek kali, mesti manjat ke lantai 37. Nyampe lantai 37 dia udah langsing, udah jadi cacing. Sampai 37 dia udah kayak kita lagi half marathon, bau udah kurus banget. Daya caploknya dia juga udah lesya. Tapi memang ketakutan pada kegelapan, hal-hal di balik kegelapan, itu berawal dari lu tidak bisa mengontrol kegelapan itu. Itu sebabnya gue gak pernah mau nonton film horor. Apa? Lu suka nonton film horor? Thriller, gue nonton. Gue enggak, gue mau thriller, mau horor, gue enggak. Enggak, gue udah pernah cerita kan sama teman-teman di mana gue di prank sama teman-teman gue nonton film. Karena gue udah pernah di podcast gue udah pernah. Iya kan? Gue nggak akan pernah mau lagi nonton film horor. Podcast siapa? Yolo, goblok. Kasar banget, gila mulutnya. Lu pakai nanya podcast siapa, jelas-jelas podcast gue cuma ada Yolo. Gue kayaknya nggak tahu deh yang mana. Ini gue ceritain ulang ya sebagai tutupan megah ya. Kasar banget gue. Kesel gue abis sama si Iwet. Nih, jadi gue tuh kan nggak suka nonton film horor. Karena gue tuh gampang kepikiran. Terus gue ditrik sama temen gue Doni Lim. Dia bilang, Valentine gue inget tuh. Nek kita nonton film Valentine yuk. Film apa, Bo? Gue bilang gitu. Di FX, di IX. Wih Allah masih IX. Masih zaman dulu banget. Film mengenai kisah cinta ibu dan anak. Gue gini, ya ampun sedih banget. Gue gitu. Iya, Bo, Valentine soalnya. Yuk. Udah nonton, duduk. Pokoknya they distract me. Gue duduk di tengah-tengah, diapit, gak bisa keluar. Begitu, ceng. Anjing, ini film horor. Tapi gue udah ditahanin, tangan gue dipegangin. Emang sih filmnya judulnya Mama.
Ya. Tapi bukan kisah cinta anak ke ibu yang sentimental gitu. Lu masih ingat kan film Mama zaman dulu itu? Film Mama itu, ibunya itu jadi nying-nying. Lu tau nying-nying gak sih? Jadi ibunya itu bisa merangkak dari lantai ke ceiling. Gitu, Wet. Jadi tiba-tiba nanti ibunya ada di ceiling gitu. Gitu. Very scary loh, motherfucker. Gila, gue takut banget. Merinding. Oke? Jadi gue sepanjang film tuh gue gitu ya. Gitu ya. Terus ada satu adegan, jadi orangnya tuh lagi makan gitu. Terus kamera dari depan, si mamanya, si setannya itu udah di atas gitu. Dia nongol. Gitu. Terus udah dong, udah kan ya nggak selesai nonton, udah gue dipulangin. Gue kan tinggal, gue malam-malam, gue di kamar gue mau sikat gigi nih. Gue gini, aduh anjing gue takut nih. Gue lagi sikat gigi, kita sikat gigi tuh gimana sih, Wet? Nah, gini kan. Iya, gini kan. Ini kaca. Lu lihat ke atas gitu ya? Lu nonton deh, Mama ada di Netflix. Ini kan kaca. Gue lagi sikat gigi. Sambil sikat gigi gue gini. Aduh, ini kamar gue udah gelap lagi nih. Yang nyala cuma lampu kamar mandi. Ini nanti kalau gue buang busa gue ke sini, terus gue nengok, di kaca gue ada si Mama, gimana ya? Jadi gue sambil sikatan gini. Aduh Tuhan Yesus, gimana nih gue? Aduh udah pada tidur lagi nih adik-adik gue. Gitu. Jadi gue sikat gigi, terus gue ambil air, gitu air tumpah-tumpah, terus gue mau buang dong, Wet. Mau nggak mau kan gue harus begini dong. Gue begini. Tapi gue takut begini, takut ngelihat kaca. Lu tahu gue buang, jadi sepanjang gue buang sama kumur-kumur gue gini. Gue gini, gue nggak boleh lihat kaca karena gue takut. Jadi gue jalannya mundur. Gue matiin lampu. Bego. Dia hilang dari supaya gue nggak begitu ngelihat kaca, dan gue takut si mamanya ada di ceiling gue begitu. Itu loh, nih. Dan gue naik ke tempat tidur juga gitu gue gitu. Gue takut, Bo. Gue takut lihat ceiling. Gue takut begini. Bo, Mama. No. Itu ketakutan gue. Film Mama. Lu nonton Six Sense gak sih? Six Sense Bruce Willis ya? Iya, yang sama anak kecil. Yang anak kecil bisa lihat Saiton. Nggak selesai. Itu membuat gue mandi melek. Takut kalau gue merem ada di sini. Gue nggak bisa bawa begitu-begituan. Gue nggak bisa. Gitu kan, kepikirannya itu suka hal-hal kecil. Padahal ya film Mama itu kan horor cemen, horor norak, tau nggak lo? Ya, aduh, udah yuk capek. Udah capek ya? Lo bayangin apalagi gue, lo aja nggak dengar ceritanya capek, apalagi gue tuh menjalani kehidupan itu. Udah Acin. Mama pamit ya. Besok kita balik lagi ya. Besok jam berapa? Nih sekarang gue abis cerita gini, ntar gue sikat gigi, gue kepikiran nih, Bo. Gue sikat gigi gak mau lihat kaca nih. Please videoin. Gue pengen lihat lo jalan merayap lagi.